Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Trididik dari kelas F reguler Stambu 2017. Di sini saya akan menampilkan sekaligus menjelaskan proposal yang telah saya buat. Adapun judul proposal yang telah saya buat yaitu hubungan kedisiplinan terhadap hasil belajar daring siswa kelas 5 SD 057201 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021. Adapun yang akan kita bahas pada seminar kali ini, yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 pendahuluan, kita akan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 kajian pustaka. Di kajian pustaka kita akan membahas yang pertama kajian teoritis, yang kedua kerangka berpikir, dan yang keempat hipotesis penelitian. Selanjutnya pada bab 3 kita akan membahas jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, prosedur dan rancangan penelitian, variabel penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Kita langsung masuk pada bab 1 pendahuluan. Untuk mendapatkan data awal, saya menggunakan teknik wawancara pada salah satu guru kelas 5 SD Negeri 0572 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Nah, dari hasil wawancara saya menemukan data bahwasannya nilai yang didapatkan oleh peserta didik selama pembelajaran daring berlangsung belum merata. Terkait dengan pencapaian penghasilan belajar, dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa pada saat pembelajaran daring berlangsung mendapatkan nilai yang belum merata. Siswa belum dapat sepenuhnya sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal atau biasa disebut dengan KKM. KKM yang berlaku pada sekolah tersebut. Nah, berdasarkan keterangan dari guru kelas 5, bahwasannya permasalahan ketuntasan pada mata pelajaran pokok disebabkan oleh beberapa faktor yang kemungkinan besar hal tersebutlah merupakan faktor yang menyebabkan nilai dari anak-anak belum merata, yaitu sikap kedisiplinan. Nah, hal ini memberikan pandangan bahwasannya sikap disiplin kemungkinan berpengaruh pada pencapaian keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya, ketaatan peraturan yang berlaku di sekolah maupun di luar sekolah memberi dampak langsung pada hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk kepada identifikasi masalah. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sulitnya siswa dalam membagi waktu antara belajar dan bermain selama di rumah, selama pembelajaran daring berlangsung. Yang kedua, suasana rumah yang kurang mendukung untuk siswa tersebut melakukan aktivitas belajar. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian batasan masalah. Penelitian ini melakukan batasan-batasan masalah yang akan dibahas, meliputi hubungan kedisiplinan terhadap hasil belajar daring siswa pada kelas 5 SD Negeri 057201 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Berdasarkan batasan masalah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimanakah kedisiplinan pada siswa kelas 5 SD Negeri 057201 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, bagaimanakah hasil belajar daring pada kelas 5 SD Negeri 057201 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tahun 2020-2021. Dan yang ketiga, bagaimanakah hubungan kedisiplinan terhadap hasil belajar daring pada siswa kelas 5 SD Negeri 057201 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya kita masuk pada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan pada siswa kelas 5 SD Negeri 057201 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar daring pada siswa kelas 5 SD Negeri 057201 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kedisiplinan terhadap hasil belajar daring pada siswa kelas 5 SD Negeri 057201 Kecamatan Binjai Kabupaten
Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terbagi dua manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, yang pertama memberikan gambaran tentang hubungan antara kedisiplinan dengan hasil belajar daring pada siswa kelas 5 SD Negeri 057201 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021 serta menambah referensi bahan kajian penelitian dalam aspek psikologis. Selanjutnya pada manfaat praktis terbagi tiga. Yang pertama bagi siswa, hasil penelitian ini dapat menambahkan masukan bagi siswa agar menerapkan sikap disiplin pada kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang lebih optimal di setiap harinya. Selanjutnya bagi guru, hasil penelitian ini dapat menambahkan masukan dan wawasan pada guru dalam hal meningkatkan dan mengembangkan penerapan sikap disiplin siswa pada saat belajar. Selanjutnya bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan suatu wawasan informasi dan memberikan pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berhubungan dengan sikap disiplin pada siswa. Selanjutnya kita masuk kepada bagian bab 2 kajian pustaka, yaitu yang pertama kajian teoritis. Berdasarkan dari pemaparan para ahli yang telah saya dapat dan telah saya jelaskan, saya jabarkan di proposal saya, maka dapat disimpulkan tiga kesimpulan, antara lainnya yang pertama kedisiplinan. Dapat kita simpulkan bahwa kedisiplinan adalah sikap seseorang yang menunjukkan pada ketaatan ataupun kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib yang telah ada dan dilakukan dengan senang hati dan juga dengan kesadaran diri. Selanjutnya hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi pada perilaku dan pribadi yang bersifat fungsional, struktural, material, substansional, dan behavioral dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yang terakhir ada daring. Dapat kita simpulkan bahwa belajar daring merupakan kegiatan belajar mengajar yang memerlukan akses internet. Dikarenakan pembelajaran daring hanya dapat berlangsung jika memiliki jaringan internet. Pembelajaran daring dapat dilakukan melalui smartphone, laptop, ataupun komputer dengan syarat harus terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya kita masuk kepada kerangka berpikir. Nah, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai hubungan kedisiplinan terhadap hasil belajar daring siswa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dapat dilihat gambar bagaimana kerangka berpikir yang akan kita jalankan pada saat penelitian nanti. Apakah kedisiplinan variabel X dapat terdapat hubungan antara variabel X yaitu kedisiplinan dengan hasil belajar daring yaitu variabel Y. Selanjutnya kita masuk pada hipotesis penelitian. Dapat kita ketahui bahwasannya hipotesis merupakan dugaan sementara. Nah, dikatakan sementara karena jawabannya yang diberikan baru didasari oleh teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Nah, hipotesis dalam penelitian ini yaitu terbagi dua, ada HO dan HA. HO merupakan jika hasil hipotesis HO merupakan tidak terdapat hubungan positif dan signifikan. Sedangkan jika hasil penelitian nanti adalah HA, maka hipotesis terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Selanjutnya kita masuk ke jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional yang melibatkan hubungan antara variabel X yaitu kedisiplinan dengan variabel Y yaitu hasil belajar daring. Untuk tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 0572 01 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat yang berada di Desa Gumit, sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tahun ajaran 2020-2021. Waktu ini diambil karena merupakan waktu yang paling efektif untuk melakukan penelitian. Untuk populasi dan sampel penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah orang tua atau wali dari siswa-siswi kelas 5 SD Negeri 057201 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat yang berjumlah sebanyak 40 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua atau wali siswa kelas 5 SD Negeri 057201 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 40 orang.
Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sampling jenuh. Selanjutnya, prosedur dan rancangan penelitian terbagi tiga tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap penyelesaian. Pada tahap persiapan di situ akan dilakukannya menentukan tempat penelitian, melakukan observasi dan wawancara tidak struktur, memilih topik, mengajukan proposal penelitian, menentukan proposal, menentukan populasi, menentukan sampel, membuat dan menyusun kisi-kisi instrumen, membuat dan menyusun instrumen penelitian. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan akan dilakukannya melakukan uji coba, menganalisis hasil uji coba, dan melakukan penelitian. Selanjutnya pada tahap penyelesaian, tahapan ini merupakan tahapan berakhir dalam prosedur penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti mengelola data yang didapat dari hasil penelitian. Pengelolaan data tersebut menggunakan teknik analisis data korelasional. Selanjutnya, variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas, atau biasa dibilang dengan variabel X dan variabel Y. Adapun variabel X pada penelitian ini yaitu tentang kedisiplinan, sedangkan variabel Y pada penelitian ini yaitu tentang hasil belajar daring. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan dokumentasi dan kuesioner atau angket yang akan dibagikan kepada orang tua siswa. Selanjutnya kita masuk kepada uji validitas. Uji validitas dapat dilihat sendiri. Ini merupakan rumus yang akan saya gunakan pada penelitian ini untuk bagian uji validitasnya. Selanjutnya uji reliabilitas. Nah, penelitian ini instrumen penelitian menggunakan rentang skor mulai dari 1 sampai 4 dan uji validitas menggunakan item soal. Ya, di sini pada uji reliabilitas menggunakan rumus alpha. Dapat dilihat selanjutnya pada teknik analisis data kita masuk ke statistik deskriptif. Dalam penelitian ini yang termasuk pada data statistik deskriptif yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, histogram, dan menentukan kategori. Di sini saya menentukan jumlah kelas interval, menentukan rentang, menghitung panjang kelas, dan menyusun kelas interval sesuai pada rumus yang sudah ada. Selanjutnya kita ke uji normalitas. Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Nah, semuanya itu dapat saya cek melalui rumus C kuadrat. Rumusnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke uji koefisien korelasi. Nah, untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, seberapa besar hubungan tersebut, maka dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi dengan menggunakan rumus produk momen dari persan. Nah, adapun rumusnya seperti ini. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi seminar dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada semuanya saya minta maaf jika saya melakukan kesalahan selama presentasi seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.